Shalom. Saya percaya bahwa kita semua mengalami berkat Tuhan hari ini, bahkan bukan saja hari ini, tetapi sepanjang minggu ini kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu dahsyat, sebab kita punya Tuhan yang sangat amat dahsyat. Saya percaya hari ini saudara menyiapkan hati saudara untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa firman Tuhan adalah segala-galanya bagi hidup kita. Firman Tuhan adalah kompas kehidupan kita. Dan firman Tuhan sebagai kompas menuntun hidup kita supaya kita tidak tersesat di jalan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini saya bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, selama beberapa minggu saya tidak berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Oleh karena Tuhan mengizinkan saya bersama dengan istri ke satu negara yang tidak pernah kami doakan. Tidak pernah kami mimpikan untuk ke negara itu. Tetapi apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kami, bahkan tidak pernah kami doakan, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya saudara. Ya, pada tanggal 4 September yang lalu, saya bersama istri diizinkan Tuhan untuk ke Turki, secara khusus ke kota Istanbul. Saudara, memang saya pernah berdoa. Saya pernah berdoa dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekali waktu Tuhan akan bawa saya ke luar negeri. Tetapi dalam doa itu saya katakan saya tidak ingin ke luar negeri untuk jalan-jalan saja. Tetapi saya ingin ke luar negeri untuk melayani Tuhan. Dan saudara, doa itu sepertinya saya sudah hampir lupakan. Karena saya sudah beberapa tahun saya tidak ingat lagi kapan saya berdoa untuk hal itu. Tetapi ketika Tuhan izinkan saya ke Turki, khususnya Istanbul, di situ baru saya teringat bahwa ini yang saya doakan. Dan saudara, ini luar biasa. Dan ketika teman saya menghubungi saya, ya dia adalah kakak rohani, saya anggap seperti itu. Dia berkata, Pak Adi, persiapkan paspor bersama dengan istri, berangkat ke Istanbul. Dan waktu saya mendengar hal ini, saya pulang, saya ceritakan kepada istri saya, wah dia bergembira sekali. Dan pada akhirnya saudara, kami kemudian memikirkan bagaimana biayanya. Saudara, apalagi ini di tengah-tengah pandemi. Dan tentunya saudara sangat ribet sekali untuk penerbangan ke luar negeri di tengah pandemi ini. Karena banyak sekali urusan yang harus kami persiapkan. Banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan. Tetapi kemudian yang mengundang kami itu berkata, Pak Adi dan istri tidak perlu menyiapkan biaya apa-apa. Mulai dari pengurusan paspor, visa, tiket pergi dan pulang, penginapan di Jakarta, bahkan sampai pada karantina, semuanya sudah saya siapkan. Baik itu di Istanbul selama 2 minggu, makan, tidur, semuanya sudah disiapkan. Jadi kami hanya bawa koper saja dengan pakaian dan diri kami. Wow, saya katakan kepada istri saya, ini adalah berkat Tuhan di tengah-tengah pandemi. Dan kami namakan perjalanan ini adalah perjalanan kemenangan. Dan saudara, luar biasa, saya tidak perlu panjang lebar menceritakan kesaksian ini. Semua urusan, bahkan semua
tes PCR, saudara kami tes PCR sebanyak 4 sampai 5 kali ya. Hidung ini dicolok kiri kanan saudara. Ya, tidak enak tapi 5 kali saudara demi ke Turki, demi ke Istanbul ya. Dan apa yang terjadi saudara? Semuanya hasilnya negatif. Sampai pulang pun negatif. Dan saudara, pelayanan mendoakan kota Istanbul dan Turki berjalan dengan baik. Ya, sepanjang hari kami berdoa untuk kota Turki, untuk provinsi Turki dan kota Istanbul. Dan saudara, ada satu anak Tuhan asli dari Siprus, tinggal di Turki. Kami membimbingnya. Dan pada akhirnya saudara, kalau tidak salah tanggal 15 September, dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan saudara, baru pertama kali saya baptis 1 jiwa di luar negeri. Ini bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semuanya karena Tuhan. Saudara, terima kasih umat Tuhan untuk doanya. Saya percaya hamba-hamba Tuhan, jemaat UC mendoakan kami. Dan doa Bapak Ibu Saudara menyertai kami sehingga pelayanan di sana boleh berjalan dengan baik. Dan kami pulang dalam keadaan selamat, tak kurang satu apapun. Terlebih lagi kami bersuka cita, kami tidak sakit saudara. Walaupun perbedaan waktu antara Indonesia dengan Istanbul itu 5 jam. Jadi saudara pagi kami masih malam, saudara malam kami masih pagi. Dan kami lihat bagaimana Tuhan jaga kami tidak sakit. Anak-anak kami pun yang kami tinggalkan tidak kurang satu apapun. Mereka semua dalam keadaan yang baik. Saudara, inilah kami persembahkan perjalanan kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tentunya saudara, ini sukacita terbesar bagi hidup kami. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam waktu yang Tuhan berikan bagi kita ini, di minggu kedua bulan Oktober ini, kita sedang diperhadapkan dengan satu realita kehidupan yang hari-hari ini serba tidak pasti. Siapa yang bisa memprediksi COVID ini akan berakhir? Dan siapa yang bisa memprediksi bahwa ketika berakhirnya COVID-19, maka keadaan akan aman-aman saja? Tentunya saudara, kita semua tidak bisa memprediksinya. Nah untuk itu Tuhan memimpin saya sebagai gembala untuk bersama-sama kita merenungkan satu tema yang luar biasa di bulan Oktober ini adalah Holy Spirit in me. Roh Kudus di dalam kita, di dalam saya. Mengapa penting saudara? Karena Roh Kudus yang sangat kita butuhkan hari-hari ini di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus kita butuhkan dan sangat penting bagi hidup kita di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pasti ini. Mari buka Alkitab kita, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, tema saya hari ini adalah Roh Kudus penolong kita. Kita dapat lihat di ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Roh Kudus adalah penolong kita. Dan di dalam ayat ini, saudara, Yesus sendiri berkata bahwa Dia yang akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita penolong lain. Penolong yang lain. Saudara, beberapa tahun ini kita diperhadapkan dengan sebuah penafsiran dari agama yang lain tentang ayat ini.
Mereka mengatakan bahwa penolong yang lain itu berbicara tentang satu pribadi yang adalah manusia yang dijanjikan oleh Isa Al-Masih, Yesus, untuk dapat memimpin, membimbing manusia. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah tokoh agama mereka. Mereka mengatakan bahwa itu adalah rasul mereka. Tetapi saudaraku yang kekasih, ini tafsiran yang sangat dangkal sekali. Dan bagi saya ini satu tafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya Yesus ingin katakan. Saudara, maksud penolong yang lain itu bukan berbicara soal manusia. Memang kata penolong yang lain ini berbicara tentang satu personal, satu pribadi. Yang lain yang dimaksudkan adalah bahwa bukan Yesus, tetapi dia sama dengan Yesus. Penolong yang lain, Yesus sudah pernah menolong murid-muridnya, tetapi dia akan meminta kepada Bapa untuk mengutus satu penolong yang lain, yang setara dengan dia, yang sama dengan dia, yang akan datang ke dalam dunia ini untuk melakukan tugas-tugasnya. Itu berarti bahwa penolong yang lain ini setara dengan Yesus, sama dengan Yesus. Dia tidak berada di atas Yesus atau di bawah Yesus, tetapi dia setara dengan Yesus. Dan kalau dia setara dengan Yesus, ini berbicara tidak lain dan tidak bukan adalah pribadi dari Roh Kudus itu sendiri. Sehingga Roh Kudus itu bukan kuasa, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi yang memiliki perasaan, yang memiliki kehendak, yang memiliki pikiran. Dia sama dengan Yesus. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan Yesus meminta kepada Bapa di surga untuk apa? Roh itu, Roh Kudus itu datang ke dalam dunia menjadi penolong dalam hidup kita. Mengapa dia harus datang? Karena Yesus harus kembali ke surga. Mengapa Yesus harus kembali ke surga? Karena Yesus ingin menyiapkan tempat buat hidup saya dan saudara. Ada amin. Dia menyiapkan satu tempat yang penuh kemuliaan, di mana nanti kita akan berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Dan waktu dia naik, Roh Kudus itu dicurahkan untuk kita. Roh Kudus menyiapkan kita. Roh Kudus yang bekerja hari-hari ini, supaya pada waktunya nanti kita bisa berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa Roh Kudus dikatakan roh penolong? Saudara butuh penolong hari-hari ini, amin. Saya nomor 1 angkat tangan saudara, saya sangat butuh penolong. Sebab ada begitu banyak hal yang salah dalam hidup saya. Banyak keputusan yang salah, banyak langkah yang salah, banyak sifat yang salah. Saya butuh seorang penolong. Dan saya berdoa ini juga kerinduan dari saudara semua. Kita butuh penolong. Dan penolong itu sudah ada. Ada di mana? Ada di dunia ini. Bahkan ada di dalam hidup saudara. Saudaraku, kata penolong dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Saudara, kata parakletos ini diartikan, diterjemahkan sebagai advokat atau pembela. Kalau kita berbicara dalam bahasa keren itu pengacara. Sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penasehat. Nah kalau kita terjemahkan secara harafiah kata parakletos ini, maka arti dari kata parakletos ini adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi. Nah kalau saudara punya pergumulan, punya persoalan dengan hukum, dan saudara tidak bisa membela diri saudara sendiri, saudara harus didampingi oleh seorang advokat, seorang pengacara. Saudara akan mempercayakan perkara saudara kepada dia, dan dia akan mendampingi saudara di dalam menghadapi perkara hukum di pengadilan. Sehingga saudara, kata parakletos ini kalau kita ambil maknanya secara hukum, maka kita akan mendapati bahwa parakletos ini artinya seseorang yang menjadi pembela kita dan juru bicara bagi kita. Sehingga kita dapat menerjemahkan atau menyimpulkan bahwa parakletos penolong ini saudara, dia adalah pembela kita, dia adalah pelindung kita dari musuh-musuh kita. Wow, itu arti dari kata parakletos.
Ya, penolong ini. Dia mendampingi kita, dia melindungi kita, dia menjadi juru bicara bagi kita, dia menjadi pembela kita. Luar biasa. Nah saudara, kita akan belajar 3 hal hari ini. Secara cepat, Roh Kudus sebagai penolong kita. Apa maknanya Roh Kudus sebagai penolong kita? Coba saudara lihat ayat 17 bagian C. Ayat 17 bagian C. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu mengenal dia. Dia itu Roh Kudus, huruf besar. Sebab ia, Roh Kudus, apa saudara? Menyertai kamu dan akan diam di luar kamu atau di dalam kamu. Roh Kudus dikatakan sebagai penolong. Maknanya yang pertama adalah Roh Kudus diam di dalam kita. Bagaimana Roh Kudus bisa menolong kita kalau dia di luar kita? Dia tidak ada di dalam kita. Sangat mustahil, saudara. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dia di dalam saya. Dia di dalam saudara. Mari sama-sama kita katakan, Roh Kudus di dalam saya. Holy Spirit in me. Wow. Saudara, Roh Kudus diutus untuk diam di dalam kita. Waktu saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus, firman Tuhan dengan tegas bahwa kita menerima yang namanya karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini bukan berbicara soal karunia-karunia yang Roh Kudus berikan, tetapi karunia itu berupa Roh Kudus itu sendiri. Yang ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibaptis, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Ada amin. Roh Kudus di dalam saudara. Itu sebabnya dia bisa mengerti keadaan saudara. Sebelum saudara berpikir, sebelum saudara berkata-kata, sebelum saudara bertindak, Roh Kudus sudah tahu. Dia tahu tangisan saudara, dia tahu air mata saudara, dia tahu beban saudara, dia tahu tantangan hidup saudara. Mengapa? Karena dia ada di dalam saudara. Dia lebih tahu masalah saudara daripada suami saudara tahu masalahmu sebagai istri. Dia tahu masalahmu, hai suami, sekalipun istrimu tidak mengetahui masalahmu secara pribadi. Bahkan engkau sebagai anak, dia tahu masalahmu sebagai anak, sekalipun orang tua kadang cuek dan tidak mempedulikan masalahmu. Demikian juga hai mertua-mertua, dia tahu masalahmu daripada menantu-menantumu tahu masalahmu. Mengapa? Karena dia Roh Kudus yang maha tahu. Dia tahu segala-galanya, saudara. Karena dia setara dengan Bapa, dia setara dengan Yesus. Mengapa? Karena dia di dalam saudara. Itu berarti ada satu ikatan yang kuat antara saudara dan Roh Kudus. Mungkin saudara hari ini bertanya, di mana Roh Kudus? Saya tidak melihatnya. Yang namanya Roh Kudus, saudara. Artinya dia tidak memiliki fisik seperti saya dan saudara. Dia roh adanya, tetapi eksistensinya itu ada lebih nyata daripada apa yang kelihatan. Mengapa? Karena dia yang menciptakan yang kelihatan. Itu berarti bahwa yang menciptakan yang kelihatan pasti lebih nyata daripada yang kelihatan. Ada amin? Saudaraku, hari ini dia menolong saudara karena dia ada di dalam saudara. Mungkin hari ini saudara mengabaikan kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara mungkin terfokus kepada Yesus, terfokus kepada Bapa, tidak jadi masalah. Tetapi mungkin saudara mengabaikan Roh Kudus dalam hidup saudara. Ingat, dia tetap ada di dalam saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, saudara lihat ayat 17 bagian A. Firman Tuhan katakan, yaitu apa saudara? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Yang kedua, apa makna Roh Kudus penolong saya dan saudara? Makna yang kedua di ayat 17, karena dia adalah roh, apa saudara? Kebenaran. Saya katakan tadi saudara, bahwa penolong yang lain bukan manusia. Sehingga ayat 17 menjelaskan siapa penolong yang lain.
Di situ dikatakan penolong yang lain bukan manusia, tetapi dia roh, apa saudara? Kebenaran. Itu sebabnya sebagai roh kebenaran, dia akan mengajarkan kita tentang apa? Perkara-perkara kebenaran. Siapa yang hari ini bisa berkata bahwa dia orang yang benar? Siapa yang hari ini berkata bahwa pikirannya sudah benar, kata-katanya sudah benar, tindakannya sudah benar. Sekalipun dia adalah seorang hamba Tuhan yang belajar teologi, pasti ada kesalahan di dalam dirinya. Sebab kita tidak sempurna. Ada amin, saudara? Ayat 26 berkata begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, Roh Kudus menolong kita untuk memahami ini dia, seluruh firman Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara baca Alkitab tanpa Roh Kudus, dengar baik. Pertama, saudara akan merasa sangat melelahkan, capek, bosan, boring, apalagi kata yang cocok, saudara. Ya itu akibatnya. Kalau sudah boring pasti mengantuk, saudara. Saudara pasti akan baca tapi saudara tidak mengerti, tiba-tiba mata saudara sudah mulai 5 watt. Saudara paksakan juga minum kopi tetapi tidak bisa, mata mulai. Minum lagi kopi, melek lagi, turun lagi. Dan saudara merasa ini cerita-cerita biasa. Lalu kemudian saudara tertidur di dalam hadirat Tuhan. Lalu saudara bangun, saudara bilang, wow Tuhan, amazing grace. Luar biasa, saya boleh tidur di dalam hadirat Tuhan. Itu setan, saudara. Itu bukan tidur dalam hadirat Tuhan. Itu setan yang pegang mata saudara. Mengantuk, tidak mengerti. Mengapa? Dengar baik. Yang menulis saudara Alkitab ini memang semua penulis, tapi yang mengilhami mereka untuk menulis itu siapa? Roh Kudus, dialah penulis Alkitab ini. Sehingga waktu saudara bersama Roh Kudus membacanya, saudara akan melihat setiap kata itu seperti hidup, seperti meloncat-loncat, dan seperti menimbulkan kebenaran-kebenaran, sesuatu aliran-aliran yang hidup, dan saudara merasakan kekuatan kuasa di dalamnya. Dan ketika saudara baca bersama Roh Kudus, saudara pasti akan menerima berkat dari Tuhan. Ada amin? Ini dia. Saudara, firman ini hidup karena ada Roh Kudus yang menghidupkan setiap kalimat, memberikan kepada kita pemahaman, pewahyuan, mengajarkan tentang kebenaran. Semua rahasia tentang kehidupan dibukakan kepada kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar memahami tentang rencana Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, Yesus bilang begini, dia akan mengingatkan engkau apa yang saya ucapkan. Murid-murid akan lupa. Tetapi Yesus bilang kepada murid-murid, Roh Kudus akan ingatkan kamu kembali. Itu sebabnya murid-murid ketika berdiri berhadapan dengan tantangan, berdiri berhadapan dengan persoalan, berdiri berhadapan dengan mati syahid atau martir, mereka tetap berdiri mempertahankan kebenaran. Mengapa? Karena Roh Kudus memberikan mereka kekuatan untuk berkata-kata tentang kebenaran. Hari ini mungkin engkau sedang kompromi dengan dosa. Mengapa? Karena engkau tidak bersama Roh Kudus. Firman itu tidak ada di dalam mulutmu, bahkan tidak ada di dalam hatimu. Banyak anak Tuhan akhir zaman ini, ingat saudara, semakin kuat iblis menarik saudara jauh dari Tuhan. Semakin iblis membuat saudara jauh dari firman Tuhan. Yang saudara cintai ialah semua yang menarik pada keinginan mata, keinginan daging. Saudara akan memuaskan itu. Saudara merasa bahwa saudara sedang ada di dalam Tuhan, tetapi iblis sedang menarik saudara jauh dari hadirat Tuhan. Saudara mungkin punya uang yang banyak, usaha saudara masih bagus, tetapi ingat, uang, kekayaan, kedudukan tidak dapat menyelamatkan hidup saudara. Ketika tantangan datang, engkau bisa memilih untuk jauh dari Tuhan. Hari ini saja kalau engkau tidak beribadah, itu berarti engkau sedang jauh dari Tuhan. Dengar baik saudara. Dunia bukan bertambah baik. Kita sedang ada di peperangan akhir zaman ini. Tidak lama lagi Yesus akan datang, saudara.
Saudara menggunakan waktu dengan saudara dengan sebaik-baiknya. Ataukah saudara sedang terlena dengan kenikmatan dunia ini. Saudara terikat di sana. Dan saudara menganggap bahwa saudara sedang baik-baik saja. Hari ini saudara bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada persekutuan Roh Kudus. Baca firman Tuhan. Alami Dia. Nikmati keindahan persekutuan dengan Dia. Sehingga Dia mampu menciptakan kehidupan Kristus dalam hidupmu. Sehingga engkau bangkit dan berdiri. Menjadi saksi buat Tuhan. Sebab apa saudara? Banyak orang yang belum percaya kepada Dia. Yang ingin melihat Kristus dalam hidupmu. Dan hari ini kalau engkau melakukan itu. Engkau menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Ada amin saudara? Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Roh Kudus mengajarkan kita tentang cinta Tuhan melalui firman Tuhan. Kembalilah, kalau ada Roh Kudus, engkau cinta firman Tuhan. Amin. Engkau tidak cinta handphonemu lebih daripada Alkitab. Ya, sekarang ini saudara luar biasa. Daya tarik handphone begitu kuat. Saudara memang di sini kita punya relasi, punya pekerjaan, punya studi, semuanya sudah di sini. Satu alat yang sangat dibutuhkan manusia sekarang selain daripada nafas ini yaitu mesin Google. Makanya sekarang saudara yang paling kaya itu pemilik Google. Mengapa? Hampir semua orang pakai Google, saudara. Semua dicari di situ. Kalau tidak ada itu seperti saudara ada di zaman batu. Tahu zaman batu? Zaman orang pisau pakai batu. Masih Pithecanthropus erectus itu zaman itu saudara. Itu zaman batu namanya. Sudah zaman batu, zaman kayu, baru zaman besi. Zaman batu itu zaman yang lebih dari prasejarah saudara. Kalau HP mati total, saudara. Saudara pinjam dong casnya, aduh ini penting, pinjam dong, mati nih. Bahkan saudara ada seorang ibu yang power banknya bisa 4 di tas saudara. Habis satu-satu lagi, habis satu-satu. Karena dia tidak lepas dari postingannya setiap hari. Cek. Apalagi di TikTok saya. Saudara. Dengan baju yang pendek saudara kelihatan pusarnya. Saudara waktu saya di Istanbul. Saya bilang sama istri saya, wah godaan besar ini. Kalau saya jalan tidak dengan kamu, habis saya, saudara. Saya pegang tangan istri saya. Nanti saudara bisa tanya dia. Di Makassar kurang pegang tangan, saudara. Di Istanbul pegang tangan. Masalahnya saudara, style Eropa nih, Bo. Baju di atas pusar. Ini mata masih daging, saudara. Waktu itu saya tidak ada kacamata hitam, saudara. Kalau ada kacamata hitam kan bisa lihat-lihat sedikit, tapi ini tidak kacamata hitam. Terpaksa bilang kepada istri, luar biasa ya cantiknya ternyata saudara. Dunia tak selebar daun kelor. Maksudnya Pak Pendeta apa? Cari yang baru, enggak mungkin lah saudara. Satu untuk selamanya. Amin. Hanya maut yang memisahkan. Jangan saudara mundur dari pernikahan gara-gara masalah kecil. Jangan saudara. Nah saudaraku yang kekasih, ya ini dunia. Realita begitu. Ada ibadah, Pak tidur Pak. Kenapa tidur? Tadi malam nonton bola. Persipura melawan Persebaya. Dan menang Persipura Pak. Wah dia lebih bersuka cita, ya, timnya menang daripada datang ibadah saudara. Ini luar biasa. Saudara, saya tidak melarang kita semua menggunakan media sosial. Saya bukan seorang yang anti media sosial. Saya punya Instagram, saya punya Facebook. Hanya saya tidak punya TikTok. Saya tidak punya yang kontennya lebih kepada hal-hal yang bagi saya terlalu riskan. Saya harus menjaga diri saya terhadap semua itu. Dan saya harus menjaga diri saya supaya tidak terikat dengan situasi-situasi itu. Saya mau mengikatkan diri dengan firman Tuhan. Amin. Saudara, mari ikatkan diri saudara dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Itu bukti bahwa Roh Kudus sedang menuntun saudara. Yang terakhir, makna Roh Kudus sebagai penolong kita. Maka itu ada di dalam ayat 16.
Firman Tuhan berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini dia, supaya Ia, Roh Kudus, apa saudara? Menyertai kamu selama-lamanya. Sebagai penolong, Dia tidak menolong saudara hari ini saja. Atau saudara sedang senang saja. Atau saudara sedang susah saja. Tapi Roh Kudus menolong saudara karena apa? Alkitab berkata yang ketiga, Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kita kembali berkumpul dengan Roh Kudus. Ada amin? Dia bukan roh yang dikatakan keluar masuk dalam hidup saudara. Banyak orang berkata, Pak, kalau kita berdosa, Roh Kudus keluar dari hidup kita. Emang Roh Kudus kutu loncat? Hah? Emang Roh Kudus kutu loncat? Tidaklah saudara. Roh Kudus itu permanen dalam hidup saudara. Tapi bukan berarti dia ada di dalam kita, kita seenaknya. Makanya firman Tuhan yang lain katakan, engkaulah baitnya. Tubuh kita bait Roh Kudus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang apa saudara? Yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah bait dari Roh Kudus. Sebagai bait Roh Kudus, seharusnya kita menjaga hidup kita. Dan Alkitab berkata dia menyertai engkau sampai akhir zaman. Wow, ketika saudara ada di dalam masalah rumah tangga, ketika saudara ada di dalam masalah ekonomi, keuangan, pasangan hidup, masalah kesehatan, masalah relasi, masalah studi, apapun masalah saudara, Roh Kudus ada. Engkau tinggal bilang, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus bimbing saya. Roh Kudus buat langkah yang terbaik dalam hidup saya. Saya sudah salah Roh Kudus. Saya sudah ambil keputusan salah. Tuhan bimbing saya kembali. Roh Kudus kayaknya gelap ini Roh Kudus. Saya tidak bisa bayangkan pacar saya yang mana ini Roh Kudus. Muka, bentuk mukanya dari suku mana kayaknya gelap. Ya, bagi yang muda-muda, pasangan hidup mungkin gelap hari ini. Ya. Tetapi bagi Roh Kudus tidak gelap. Dia pasti menyiapkan bagi engkau pasangan yang terbaik. Ada amin? Mungkin engkau sedang berkata, apa pekerjaan saya Roh Kudus ke depan? Mungkin gelap buat saudara. Tetapi bagi Roh Kudus tidak gelap. Mengapa? Karena dia tahu apa yang terbaik buat hidup saudara. Dia tahu apa yang terbaik bagi masa depan saudara. Bagi rumah tangga, bagi pekerjaan, bagi usaha, bagi relasi, bagi keuangan sudah. Dia tahu yang terbaik. Mengapa? Karena dia menyertai engkau. Sampai pada akhir zaman. Engkau ada di dalam tantangan. Karena iman kepada Kristus. Engkau dibenci. Jangan benci kembali. Amin. Waktu engkau dibenci orang, orang tidak benci engkau. Tapi mereka benci Tuhan yang ada di dalam engkau. Kalau engkau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Senyumlah kepada orang yang benci kepada engkau. Jangan balas. Tapi katakan kepada mereka, aku mendoakanmu, aku memberkatimu, aku mengasihimu. Terasa sakit tuh di sini saudara. Jangan karena masalah kecil menangis berhari-hari. Tidak mau pelayanan, mundur, tinggalkan pelayanan. Hanya masalah pacar. Berhenti melayani, tidak komitmen, tidak disiplin. Cupu saudara itu namanya. Artinya apa saudara? Saudara bukan anak Tuhan. Saudara masih bayi rohani. Anak Tuhan saudara. Seperti murid-murid. Diperhadapkan dengan pancung hidup. Diperhadapkan dengan dikuliti hidup-hidup. Diperhadapkan dengan dibakar hidup-hidup. Digoreng di dalam minyak panas. Mereka tetap berdiri dan berkata, aku tetap melayani Tuhan. Mengapa? Karena ada sukacita di dalam Roh Kudus. Ada amin? Itu saudara. Mari hari ini sungguh-sungguh kita melayani Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita hari ini. Roh Kudus penolong saudara. Yang pertama, dia diam di dalam saudara. Yang kedua, dia mengajarkan saudara kebenaran. Dan yang ketiga, dia menyertai saudara selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita.